Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan kita, tim Konco Dolen Adventure. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang perjalanan menuju ke Bukit Watu Jengger yang ada di Mojokerto. Oke, dan kali ini yang akan menemani dalam perjalanan ini ada 1, 2, 3 orang. Yang pertama ada Mbak Teki, Utiga, Mirjalati. Oke, jadi yang datang pada malam hari ini ada 3 orang. Dari total seluruh yang ikut mendaki ada 11 orang. 11 orang. Bisa diabsenkan Mbak Put? 11 orang? Ada Mirjalet, Utiga, Mbak Teki, Kak Fat, Mas Daus, ada Mas Irfan, Londo Kepang, terus teman dari Mas jauh Hero. dari home, namanya itu home sakit, nggak tahu. Komari. Santai-santai. Terus ada satu keluarga dari ayah, ibu, terus ada 2 anak. Nah, anaknya itu yang pertama sekitar umur 9 tahun, yang kedua sekitar umur 6 tahun lah. Wih, masih Tapi- kecil ya, Mbak? Iya. Aku Masih nggak tahu tapi namanya siapa. Masih kecil udah ikut pendakian. Oke, langsung saja lanjut. Kita mulainya kumpulnya di mana, Mbak Tek? Kumpulnya jam berapa? Kumpul di base camp Konco Dolen. Konco Dolen. Berangkat kita sekitar jam 10-an lah, kita berangkat. Estimasi jam 6. Iya, awalnya jam 6 kumpulnya. Iya, ternyata Ada molor. 7, 8, 9, 10 guys. Molor 4 jam. Molor banget. Oke, jam 10 ya kita berangkat. Iya. Sampai di sana kira-kira jam berapa, Mas Mir? Kira-kira ya jam 1 jam 2 lah. Itu Jam 2-an. Oke, sampai di sana sampai parkiran itu. Sampai ya, parkiran. jam 1, 2-an ya itu sampai di parkiran. Itu langsung di base camp ya. Gimana? Itu suasana base campnya gimana, Mbak Put? Suasananya itu ya seperti perdesaan gitu aja. Ada hewan buasnya tapi hewannya itu dipelihara. Bacot. Kayak Hewan ada apa, Mbak Put? ada anjing. ada anjing doang. Anjing sama kucing. Oh my god. Wow. Ya, Ya. seperti itulah. Gak ada kucingnya nanti aku. Paling ono paling. Ya, jadi memang lokasi base campnya itu di perumahan warga. Dan itu seperti kata Mbak Putri, itu ada apa ya, banyak suasana, ada anjing-anjing yang memang Kayak dipelihara desa warga. terpencil gitu. Enggak ada jalak tapi ada anjing. Oke, seperti itu kondisi base campnya. Kemudian gimana? Mulai mendaki jam berapa, Mbak Put? Jam setengah 2. Setengah dua Siang. udah mulai mendaki. Terus langsung menuju ke pos 1. Oke, mulai perjalanan di pos 1, apa mungkin yang dialami Mbak Teki, ada nggak? Dari base camp ke pos 1 masih pertama. Dari base camp ke pos 1 itu kita awal berjalan kita itu capek. Karena masih pertama kali. Iya. Dan kita dan di pos 1 itu waktu hujan ya. Iya. Gerimis. Udah krimis. Ya gerimis. Oke. Kalau Mbak Put gimana, Mbak Put, dari base camp ke pos 1? Dari parkiran base camp itu. Ya, Ya lumayan capek karena aku sama kalian berdua ini masih pertama kali ikut mendaki. Saya Itu sudah bolak-balik.
Sombong amat. Itu awal. Bego. Kaitan Dek, gunung sama lah ya. Oh ya Allah. Tanda guys, Iya. tanda guys. Oke, cerita gimana perjalanan pertama kalinya Mbak Put? Ya lumayan Kok capek. bisa itu mendaki pertama kali? Itu awalnya kita itu diajak sama ini. Kami ikut nggak ke daki ke Bukit Batu Jengger. Terus saya searching. Lumayan lah 1.100. Terus minta izin ke orang tua boleh. Ternyata pas dari pos 1 sampai dari base camp sampai ke pos 1 itu melelahkan banget. Kita capek berdua, Iya, kita berdua jalan doang. sendiri. Kita jalan di belakang sendiri dan teman-teman itu di Sudah. depan semua. Kita nggak ada yang nemenin di belakang, cuma tas. Baca. Tapi nggak ketinggalan kan? Nggak, alhamdulillah. Kita ditunggu sama teman-teman setia. Iya. Oke. Kemudian lanjut, ya itu ya memang pendakiannya masih pertama kali mereka. Masih kelas berapa itu berarti Mbak Put? Kelas 8. Kelas 8 sudah pendakian pertama kali. Tapi pada saat itu juga ada yang lebih kecil ya, yang umur berapa tadi? 6 tahun. 6 tahun. Itu juga ikut bareng kita. Kemudian lanjut dari pos 1 ke pos 2. Gimana perjalanan dari pos 1 ke pos 2? Mbak Put dulu aja. Perjalanannya sih agak terhambat karena hujan. Terus jalannya itu licin. Terus buat kalian kalau mendaki harus pakai yang sandal atau sepatu yang gimana ya? Yang aman lah, yang safety. Jangan kayak saya kemarin pertama kali tuh sandal saya halus. Halus apanya maksudnya Mbak Put? Halus yang itu loh, yang bawahnya itu. Terus kepreset. Berangkat itu aku kepreset 2 kali. Di pos 1 ke pos 2 itu Oke. agak terhambat karena hujan. Jadi itu ya buat teman-teman juga yang mau mendaki, meskipun itu kelihatannya jalurnya agak ringan atau pendek atau gimana, tetap ya safety, tetap jangan lupa. Kalau misalkan nggak pakai sepatu, bisa juga pakai sendal gunung atau apapun lah perlengkapan Jangan yang lupa mantel guys. safety. Nah itu ada juga, jangan lupa mantel, apalagi kalau mendakinya musim hujan seperti ini. Oke, dari pos 1 ke pos 2. Dari Mas Mirja mungkin ada yang ingin diceritakan? Atau Mbak Teki? Lagi aja dulu. Pos 1 Ke pos 2. kan itu jalannya licin ya. Itu kita harus mendakinya itu harus dengan Ekstra aja. hati-hati. 2 hours later. Nah, itu kira-kira jalurnya seperti apa itu Mbak Put? Apa Mas Mir gimana? Kondisi jalurnya seperti apa? Ya nggak lumayan ekstrim ya. Ya bagi saya ya. Bahan jalur pendakiannya itu loh dari apa? Dari Tanah, tanah. batu. Tanah dan batu. Yang pos 1 ke pos 2 itu Ke parkiran sampai base camp itu. Batu. Ya. Terus base camp ke pos 1 tanah. Oke, sampai pos 1 ke pos 2. Loh, pos 1 ke base camp ke pos 1 ku Batu. Terus Ya aero no ta. iya. Pos 2. Pos 1 dan pos 2 itu tanah. Terus pos 3, pos 2 ke 3 iku batu ambek Masang mantel iku gak. Lah ya ono batu. Batu. Ya enggak. wis iya. Kalau mau guys, Karena kamu nggak ingat. Oke. Ulangi. 2 hours later. Oke. Gondol iki rai lagi. Oke, ulang. Gimana? Jalur pendakiannya gimana Mbak Put? Mungkin bisa diceritakan jalurnya. Jalurnya itu dari parkiran itu ada kayak aspal gitu. Terus dari pos pantau ke pos 1 itu batu. Terus pos 1 ke pos 2 itu tanah. Pos 2 ke pos 3 itu
tanah tapi nanjak, ada itu loh tangganya, tapi ada tangganya. Tangganya berbentuk tanah Berbentuk apa? tanah, Bentuk tanah. tapi dibentuk dengan itu loh, Bambu. bambu. Di sampingnya kan. Orang Padahal iku lho, sebenarnya di puncak. Iya. Jangan. sing camp, Loro apa tuh? Aku kembali eling-eling. camp iku. Loro nang telu Loro lah. telu. Sing telu nang papat ku kayak iku puncak. Kate mari telu iku langsung puncak. Oh, ya. Berarti 2, 6, 3 iku. Iku. Ono ori-ori. Iku Kilo, tangga. Kilo. Ya itu nanti. Cuma ngomong-ngomong 3 dan 4. Cara sing gak cek bingung. Oke, oke. Iki ku pas siji. Oke, lanjut. Oke, dari pos iki mah beneran dari pos 2 pos 3. Pas 2 ke pas 3 ku Tangga iku nang puncak. Berarti sing nak ngecamp iku kan. Sing ngecamp ku ori-ori. Aku ora lali rek. Rek. Gak usah ngomong tangga, wis tanah ngono ae. 2 hours later. Mulai pas 2 itu pas 2 ke pas 3 itu tanah, jalannya tanah. Agak licin sih, kemarin kan juga hujan. Terus pas 3 ke pas 2 ke pas 3. Iya, udah iku mah. Terus Pos pos 3 dua. ngecamp. Iya, pas 3 ngepek. Ya wis, oke. Dari itu ya jalurnya dari awal itu memang batu, kemudian mulai dari pos 2 tanah. Tanah. mulai dari pos 2 itu sudah Sedikit mulai nanjak. tanah dan mulai nanjak. Kemudian setelah itu sampai di pos 2 menuju ke pos 3. Mungkin gimana, ada yang ingin diceritakan dari pos 2 ke pos 3? Apa lanjut dulu? Lanjut aja, guys. Oke, lanjut. Loh, aku ono. Sampai iya gimana? Katanya kemarin udah lama sih, udah dari kita turun dari bukit udah hampir 1 tahun lah baru aku tahu, diberitahu sama Mas Irfan, katanya sih ada yang ngikutin aku sama Kaila, Ya itu di pos anak kecil. 2. Pas 2 ke 3, 1 ke 2. 1 ke 2 itu. Tapi kita nggak tahu karena kita tidak bisa melihat barang-barang yang Jadi ada yang bilang ya kalau hilang. kalau mereka berdua itu ada yang ngikutin sosok anak kecil ya. Ya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah kita juga tidak terjadi apa-apa dan selamat juga sampai sekarang. Nah, oke, kemudian lanjut sampai ke pos 3. Nah, terus dari pos 3 itu gimana Mas Mir? Apa yang terjadi di pos 3? Kita ngapain aja? Kita lanjut ya pos 3. Kita sampai pos 3 itu sekitar setengah 6 atau 5 gitu ya. Itu mulai mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda itu apa ya? Mendirikan tenda itu selesai itu jam mau maghrib kalau nggak salah, ya jam 6-an lah. Jam 6 apa udah maghrib? Ya, Udah menjelang maghrib. menjelang maghrib lah. Dan terus habis mendirikan tenda itu ada agak kabut sudah mulai datang, dan situ dimulailah hujan. Mulai hujan. Ya, hujan mulai turun. Maghrib. Berapa tenda itu Mas Mir? 3 tenda. 3 tenda. Ya, 3 tenda. Oh, itu kenapa kok memilih mendirikannya di pos 3? Soalnya tanahnya ya lumayan lapang lah buat mendirikan tenda. Karena di puncak sudah ada yang mendirikan tenda di sana. Berarti bisa ya mendirikan di puncak gitu? Bisa, tapi cuma 1 tenda. Cuma 1 tenda, berarti Tenda sempit gitu ya? Lokasinya sempit gitu. Kira-kira untuk selain di pos 3 itu ada lagi nggak yang bisa mendirikan tenda? ada Cuma 2. itu di bawahnya. Kalau mau ya pos 2. Pos Pos 2 dua. bisa Itu ya? lebih Itu luas. lebih lapang gitu. Lebih luas, tapi nanjaknya lebih Masih jauh ya? masih
Bisa Ya. juga Tidurnya gelondong, guys. bisa juga mendirikan di pos 2 tapi nanti lokasinya malah terlalu jauh lah. Itu kita memilih di pos 3 karena dirasa agak dekat lah dengan puncak, dan pada saat itu di puncak itu lagi ada yang mendirikan, jadi kayak nggak ada lah, kayak terbatas untuk mendirikan tenda di puncak. Oke, setelah itu karena kondisi udah mulai maghrib ya Mas Mira, udah kabut dan mulai mendung. Terus gimana itu malam-malamnya itu gimana suasananya Mbak Put di lokasi camp? Ternyata Semak iku gambe nu bae wedi kriwan arep wedok ngono, guys. Soale pas iku rame. akeh sing munggah nak puncak. Cuma makan terus Mak Jangan lupa like, comment, and subscribe.